Nah, sekarang kita mencoba untuk memahami lebih dalam lagi tentang malaikat ini yang kita mulai dari asal mula malaikat. Nah, Alkitab menyatakan keberadaan malaikat itu sudah sangat jelas, tetapi dalam kepercayaan manusia, sebagian orang ini tidak mempercayai adanya malaikat, seperti contohnya pada kelompok rasionalis dan juga ateis. Tetapi sekalipun kecenderungannya para malaikat itu tidak dapat dilihat secara empiris, tetapi sesungguhnya eksistensi mereka itu ada. Terlepas dari kelompok-kelompok orang seperti rasionalis dan ateis yang tidak percaya kehadiran mereka, tetapi sekalipun mereka tidak dilihat, mereka tidak dapat dilihat secara indrawi, secara empiris, tetapi eksistensi mereka ada. Nah, hal itu bisa kita lihat dalam Alkitab, misalnya dalam Kejadian 19 ayat 1, di situ disebutkan tentang dua malaikat yang mengunjungi Sodom. Lalu di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5, saat Elia tidur di bawah pohon, seorang malaikat menyentuhnya. Nah, ini menarik sekali, saudara, karena kita tahu eksistensi malaikat itu adalah roh. Dan biasanya sudah menjadi aturan yang Allah buat bahwa makhluk roh tidak dapat menyeberang masuk ke dalam makhluk 3 dimensi. Jadi, makhluk roh ini tidak dapat menyentuh manusia secara jasmani. Tetapi di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5, Allah mengizinkan malaikat menyentuh Elia saat tidur di bawah pohon. Nah, kemudian dalam Matius 18 ayat 10, di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus berkata, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi di sini kita lihat bahwa ini dalam konteks bahwa anak-anak datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana kita harus mengajarkan kepada anak-anak ini hal-hal yang baik dan yang benar. Dan dalam konteks itu kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Artinya bahwa anak-anak ini ada di dalam perlindungan malaikat, ada di dalam pengawasan malaikat. Dan kalau kita lihat juga di dalam Mazmur pasal yang ke-22, di situ dikatakan bahwa malaikat juga memiliki tugas untuk melindungi orang-orang percaya. Begitu juga ketika Tuhan Yesus Kristus di padang gurun setelah menyelesaikan puasa 40 hari dan melewati dan mengalahkan godaan iblis, dikatakan oleh Alkitab bahwa para malaikat kemudian melayani Yesus. Nah, kemudian yang berikutnya juga dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus, baik di Matius dan Lukas menjelaskan bahwa ada ribuan malaikat menyanyi, ya, ada malaikat yang mendatangi Maria, Yusuf, dan kemudian ada malaikat yang mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepada Allah. Lalu di dalam 1 Petrus 3 ayat 22, di situ dikatakan bahwa Yesus telah naik ke surga dan segala malaikat, kuasa, kekuatan diserahkan kepadanya. Jadi melalui beberapa ayat-ayat ini dan masih banyak lagi ya, ayat-ayat yang lain yang memberikan kepada kita satu keyakinan bahwa eksistensi malaikat itu ada. Dan malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk roh dengan kekudusan dan kesucian. Karena kalau dia tidak kudus, malaikat tidak dapat melihat Allah. Jadi hanya makhluk-makhluk yang kudus yang dapat melihat Allah.
yang suci, yang dapat melihat Allah. Itu yang dikatakan juga oleh Tuhan Yesus kan dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Nah, jadi malaikat ini memang sudah diciptakan dalam hakikatnya sebagai makhluk yang suci. Dan itu ada. Dan eksistensi mereka ada. Kemudian yang berikutnya, malaikat diciptakan oleh Allah. Mazmur 148 ayat 2 dan 5, di situ dikatakan, pujilah dia, hai segala malaikat. Pujilah dia, hai segala malaikatnya. Pujilah dia, hai segala tentaranya. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Jadi dalam konteks ayat ini, semua malaikat yang memuji Tuhan adalah mereka semua yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Yahweh. Jadi dari sini sudah jelas bahwa malaikat itu makhluk ciptaan. Manusia juga makhluk ciptaan. Engkau tidak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Ini ada di dalam Yehezkiel pasal yang ke-28, ayat 13-15. Dan ayat ini merujuk kepada malaikat. Jadi malaikat ini tidak bercela dalam tingkah laku sejak mereka diciptakan. Siapa yang menciptakan? Yahweh. Ya. Tuhan. Pemilik surga, pemimpin surga, raja di surga. Yahweh. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam Kolose 1 ayat 16, di situ dikatakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Ini Dia di sini Kristus ya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang ada di surga, segala sesuatu yang ada di surga itu diciptakan karena di dalam Kristus, maka semuanya diciptakan. Termasuk yang di surga. Dan malaikat adalah bagian dari surga. Mereka adalah bagian yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Nah, kemudian dalam Kejadian 3 ayat 1, kemudian Ayub 38 ayat 6, 7, di situ mengindikasikan bahwa malaikat diciptakan sebelum langit dan bumi. Nah, perhatikan bahwa malaikat ini diciptakan dalam kurun waktu yang sangat lama sekali, bahkan sebelum langit dan bumi. Kalau kita lihat saja umur bumi, merujuk kepada tulang belulang dinosaurus, umur bumi ini sudah jutaan tahun. Jutaan tahun umur bumi. Dan kalau malaikat diciptakan sebelum bumi, berarti ada ratusan juta tahun. Dia mungkin miliar, kita tidak tahu juga ya. Nah, dalam waktu yang begitu lama sekali, malaikat sudah diciptakan. Dan kita tidak tahu sebagian malaikat yang memberontak itu berada di waktu yang mana pada saat mereka memberontak. Memang Alkitab tidak memberikan penjelasan. Tetapi yang pasti adalah bahwa sebelum Taman Eden diciptakan, malaikat yang berdosa, yang memberontak itu sudah jatuh dalam dosa. Kemudian nama-nama dan sebutan dari malaikat ini bicara soal nama ya. Jadi ada yang disebut sebagai kerub dalam Kejadian 3:24. Kemudian ada yang disebut dengan serafim dalam Yesaya 6 ayat 2. Kemudian ada yang disebut dengan malaikat Tuhan, Mazmur 34 ayat 7. Nah, jadi nama anak saya, Serafina, ini diambil dari kata serafim.
Jadi pada saat anak saya itu mengetahui bahwa namanya itu sama seperti nama malaikat, betapa sukacitanya dia. Ya, ya puji Tuhan. Jadi kalau nanti kalian punya anak, ya, berikanlah nama yang indah. Sehingga ketika anak itu tahu arti dari namanya, anak itu begitu bangga dan sukacita dan bersyukur karena dia diberi nama itu. Ya, kemudian yang berikutnya, malaikat itu juga bisa disebut sebagai malaikat dalam Kisah 12 ayat 7. Kemudian, malaikat juga disebut sebagai orang-orang kudus dalam Mazmur 89 ayat 5 sampai 7. Mereka juga disebut sebagai tentara surgawi. 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Dan juga disebut bala tentara surgawi dalam Lukas 2 ayat 13. Dan mereka juga disebut sebagai roh-roh yang melayani dalam Ibrani 1 ayat 14. Lalu tempat tinggal malaikat. Mereka disebut utusan surgawi dan mereka tinggal di surga. Ini malaikat. Dan nanti kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus akan tinggal di surga. Itu berarti kita akan bertemu dengan banyak sekali malaikat. Nah, ini bisa dilihat di Matius 22 ayat 30 ya. Dan kemudian dalam Lukas 2 ayat 13 sampai 15 di situ dijelaskan bahwa setelah malaikat menyelesaikan tugasnya, mereka kembali ke surga. Jadi ada malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Yahweh untuk ke bumi dengan tugas-tugas tertentu, dan setelah selesai tugasnya, mereka kembali ke surga. Itu berarti bahwa tempat tinggal malaikat ada di surga. Kemudian, segenap jemaat surgawi itu berdiri di sisi kiri dan kanan Tuhan. Artinya, dalam kehadiran Tuhan, Yahweh, segenap jemaat surgawi itu adalah yang dimaksudkan malaikat berdiri di sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan, Yahweh. Bisa dilihat di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 19 dan Daniel 7 ayat 10. Nah, di sini kita melihat bahwa di mana Allah hadir, di situ ada malaikatnya, ada malaikat Allah. Allah dalam kemahahadirannya, dia ada di dalam surga juga, maka malaikat juga berada di sebelah kiri dan di sebelah kanan dari Allah. Kemudian dalam Ibrani 12 ayat 22 disebutkan bahwa malaikat ini tinggal di Yerusalem surgawi, tetapi mereka juga diutus ke segala tempat. Jadi di samping mereka tinggal di surga, ketika mereka diperintahkan untuk pergi ke tempat yang lain, maka mereka akan meninggalkan surga, menuju ke tempat yang diperintahkan kepada mereka, dan selesai tugas itu, mereka kembali lagi ke surga. Jadi malaikat yang sudah selesai bertugas tidak menetap di bumi ya, tidak menetap di bumi, tapi mereka kembali ke surga. Kemudian yang berikutnya adalah hierarki malaikat. Nah, bagian ini yang pertama adalah kita mencoba untuk mengetahui jumlah dari malaikat. Dalam Daniel 7 ayat 10, di situ dikatakan 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Dan inilah jumlah dari malaikat. Memang dalam kitab Daniel pasal 7 ini lebih secara sastra termasuk dalam nubuatan. Ya, nubuatan apokaliptik. Tetapi dan di dalam pada umumnya ayat-ayat nubuatan apokaliptik lebih cenderung pada penggunaan simbol-simbol. Sekalipun demikian, simbol yang menjelaskan tentang jumlah
itu menunjukkan bahwa jumlah malaikat itu begitu amat banyak. Di situ disebut 1000 kali beribu-ribu, lalu selaksa kali berlaksa-laksa. Jadi kalau kita perhatikan dan kalau mau coba kita hitung, satu laksa itu bisa dikonversikan dalam jumlah sekarang adalah 9.999. Atau ya okelah kita gabung dia menjadi 10.000. Jadi satu laksa itu 10.000. Kalau berlaksa-laksa berarti 10.000 kali sekian laksa gitu. Jadi kalau di sini dikatakan selaksa kali berlaksa-laksa, itu artinya 10.000 kali berpuluh-puluh ribu gitu. 10.000 kali berpuluh-puluh ribu. Nah, ini kan tidak jelas ini berpuluh-puluh ribunya seperti apa. Yang pertama. Yang kedua, bahwa kemampuan orang-orang pada masa Daniel tidak seperti kemampuan kita dalam mengenali jumlah. Kalau kita mengenal jumlah itu 1 rupiah, 100, 1000, 10.000, 1 juta, ratusan juta, miliar, triliun. Setelah triliun, biliun. Nah, kita orang modern, kita adalah orang-orang yang sudah masuk dalam dunia ilmu pengetahuan yang canggih. Dalam kemampuan itu kita bisa menghitung jumlah sampai kepada triliun dan biliun. Tetapi orang zaman dahulu tidak mengenal huruf sebanyak itu. Tidak mengenal angka dan jumlah sebanyak kita. Tetapi ketika dia berkata selaksa kali berlaksa-laksa, mungkin yang dimaksudkan adalah triliunan atau biliunan. Satu jumlah yang tidak dapat dihitung lagi. Itulah jumlah malaikat. Ya. Kemudian yang kedua, Tuhan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang-orang kudus. Dalam Ulangan 33 ayat 2. Kemudian juga dalam Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. Itu juga terdapat dalam Wahyu 5 ayat yang ke-11. Lalu Mazmur 68 ayat 17 dan 2 Raja-Raja 6 ayat 17 serta Ayub 25 ayat 13 menunjukkan jumlah malaikat yang tidak dapat dihitung. Jadi kalau kita melihat dari beberapa ayat yang sudah saya jelaskan serta beberapa pendekatan penafsiran yang saya sampaikan berkaitan dengan jumlah, dapat kita simpulkan bahwa jumlah para malaikat ini tidak dapat dihitung. Kemudian yang berikutnya adalah tingkatan dari malaikat. Yang pertama, tingkatan malaikat yang pertama adalah Mikael adalah penghulu malaikat dalam Daniel 12 ayat 7. Jadi kalau ada pemimpin atau pimpinan tertinggi malaikat, maka ada yang dipimpin. Begitu juga seterusnya. Kemudian yang kedua, kerajaan, pemerintah, kuasa, kekuatan, dan mulia adalah berbagai tingkatan status malaikat. Itu bisa dilihat dalam Mazmur 82, Roma 8, Efesus 1, dan seterusnya ya. Kolose 1, 1 Petrus 3, dan Yudas 8. Di situ memberikan gambaran bahwa malaikat ini dalam statusnya dikaitkan dengan kerajaan, pemerintah, kuasa, kekuatan, dan kemuliaan. Nah, semua kata-kata ini selalu memiliki
implikasi jenjang atau tingkatan. Kalau kita bicara kerajaan, ada tingkatannya di situ. Kalau kita bicara pemerintah, ada tingkatannya. Kalau kita bicara kuasa, ada tingkatannya. Kalau kita bicara kekuatan dan mulia, ada tingkatannya. Jadi, secara baik itu secara direct maupun indirect, semua dapat merujuk dan mengarah kepada malaikat yang memiliki tingkatan atau jenjang atau hierarki. Nah, di dalam Matius 26 ayat 53, Tuhan Yesus mengatakan begini, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Satu pasukan itu terdiri dari 6.000 tentara. Jadi, kalau 12 pasukan berarti 6.000 kali 12. Berapa? 72.000. Bukan begitu ya? Nah, jadi di sini dikatakan bahwa malaikat itu disebut sebagai pasukan. Pasukan yang begitu banyak. Kita lihat di sini pasukan itu terorganisir dan harus ada logika hierarki di dalamnya. Bagaimana sekelompok pasukan itu dapat melakukan tugasnya kalau tidak ada hierarki. 6.000 pasukan dipimpin oleh seorang misalnya. 12.000 dipimpin oleh seorang lagi. Nah, itu kan ada hierarkinya. Artinya bagaimana? Bahwa di dalam kehidupan malaikat ada hierarkinya. Dan itu semua tadi kita sudah bicara tentang hierarki dari malaikat itu sendiri. Nah, itulah beberapa hal tentang malaikat, mulai dari asal mulanya, bagaimana mereka, tentang keberadaan malaikat, bagaimana mereka juga diciptakan oleh Allah, kemudian kita sudah mengetahui tentang nama dan sebutan mereka. Kemudian juga kita sudah mulai mengetahui bagaimana di mana tempat tinggal mereka dan juga hierarki malaikat, jumlahnya dan tingkatan yang ada dalam malaikat itu sendiri.